Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, kami akan mempresentasikan tentang analisis valuasi. Analisis valuasi dari perusahaan yang kami analisis yaitu PT Java Confit Indonesia. Next. Kelompok kami beranggotakan Devan Adha, kemudian saya sendiri Kenny Aditya, kemudian Muhammad Abdurrahman Syurem, kemudian Muhammad Abizar Arbitori. Next. Pokok pembahasan kali ini yaitu tentang analisis valuasi. Analisis valuasi ini sendiri terdiri dari yang pertama itu ada earning per shares, kemudian ada dividend per shares, kemudian payout ratio, dividend cover, dividend yield, kapitalisasi pasar, nilai saham, price earning ratio, dan terakhir market to book ratio. Untuk pembahasan yang pertama akan saya serahkan kepada Muhammad Abdurrahman Syurem. Kepada Syurem, saya persilahkan. Baiklah, jadi yang pertama itu earning per share atau EPS adalah rasio yang menunjukkan laba bersih yang diperoleh untuk tiap lembar saham yang dihitung dengan rumus EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Di laporan PT Java tercatat EPS 122 pada tahun 2022, di mana 122 itu menunjukkan Rp122 yang diatribusikan ke tiap lembar saham yang beredar. Kemudian di tahun 2023 turun 80 ke 80 ya dikarenakan melemahnya laba. Pada tahun 2024 EPS melonjak menjadi 260 dibandingkan dengan rata-rata industri. Perusahaan di bawah perusahaan Java ini di bawah industri pada tahun 2022 dan 2023. Bahkan tertinggal cukup jauh di tahun 2023 karena industri tumbuh sementara EPS perusahaan turun. Namun pada tahun 2024, perusahaan berhasil melampaui rata-rata industri yang menunjukkan perbaikan posisi kompetitif. Selanjutnya DPS. DPS adalah rasio yang menunjukkan dividen tunai yang dibagikan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Dihitung dengan DPS dibagi total dividen atau jumlah saham beredar. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat DPS sekitar 62,39 yang berarti tiap lembar saham menerima dividen sekitar 62. Pada tahun 2023, perusahaan tidak membagikan dividen sesuai keputusan RUPS, mencerminkan kebijakan yang lebih konservatif di tengah penurunan laba dan kebutuhan perusahaan untuk menjaga likuiditas. Pada tahun 2022, DPS meningkat kembali menjadi 70, menunjukkan pemulihan kinerja dan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan diatribusi kepada pemegang saham. Kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, DPS berada sedikit di bawah rata-rata pada tahun 2023-2022 yang kemudian di tahun 2023 perusahaan tidak melakukan pembagian dividen sementara. Pada tahun 2024 meskipun DPS meningkat, jumlah dividen perusahaan masih di bawah rata-rata industri, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen masih relatif rendah dibanding pesaingnya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih kepada Abdurrahman Syurem telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu payout ratio. Dapat kita lihat di sini untuk mencari payout ratio itu dividen per share kita bagi dengan earning per share. Jadi untuk tahun 2022 perusahaan tuh memiliki payout ratio sebesar 40,98%. Kalau dibulatkan 41%, yaitu 41% laba dibagikan sebagai dividen, sementara sisanya ditahan sebagai laba ditahan untuk mendukung operasional atau ekspansi. Kemudian pada tahun 2023, payout ratio turun drastis menjadi 0% karena 2023 PT Zapfa ini nggak mengeluarkan dividen. Kemungkinan terkait laba menurun atau kebutuhan perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Kemudian pada 2024, Payout ratio kembali meningkat menjadi 26,9%, menandakan perusahaan mulai menyeimbangkan kembali antara pembagian dividen dan kebutuhan internal perusahaan. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri,
Payout ratio perusahaan berada sedikit di bawah rata-rata pada tahun 2022 dan sangat tertinggal pada tahun 2023. Karena 0% sama 36% perbedaannya jauh. Pada 2024, PR rasio perusahaan 26,9% menjadi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri yang angkanya itu 47,44%. Menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih konservatif dalam membagikan dividen dibandingkan pesaingnya. Next. Selanjutnya ada dividen cover. Dividen cover ini sendiri digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar dividen menggunakan laba yang dihasilkan. Jadi semakin besar angkanya, semakin aman pula dividen tersebut karena laba perusahaan cukup untuk menutup kewajiban pembagian dividen. Jika kita lihat pada tahun 2022, dividen cover ini berada di angka 2,44, yang artinya laba perusahaan lebih dari cukup untuk menutup dividen dua kali lipat. Jadi kondisi pembagian dividen pada tahun tersebut cukup aman. Namun pada tahun 2023 turun menjadi nol karena perusahaan tidak mengeluarkan dividen. Kemudian tahun 2024 meningkat sangat signifikan menjadi 3,71 yang menunjukkan perusahaan kembali menghasilkan laba yang kuat dan dividen yang sangat aman untuk dibayarkan. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri, kinerja perusahaan berada di atas standar pada tahun 2022 dan 2024. Jadi tidak berbeda jauh kan 2,44 dengan 2,33, 3,71 dengan 3,19. Jadi secara keseluruhan tingkat keamanan dividen cenderung membaik. Next. Kemudian ada dividen yield. Dividen yield ini mengukur seberapa besar tingkat pengembalian dividen dibandingkan dengan harga saham. Eh, ini sering dipakai investor untuk melihat apakah dividen yang diterima sebanding dengan harga yang mereka bayar untuk membeli saham. Pada tahun 2022, dividen yield-nya sangat kecil, yaitu 0,045%, yang menunjukkan bahwa walaupun perusahaan membayar dividen, nominalnya masih jauh dibandingkan harga saham. Kemudian tahun 2023, yield-nya menjadi 0% karena perusahaan tidak memberikan dividen pada tahun tersebut. Tahun 2024 meningkat menjadi 0,036%, namun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri. Kesimpulannya, perusahaan ini bukan tipe perusahaan yang fokus memberikan return lewat dividen. Yield-nya itu sangat kecil, sehingga investor mungkin lebih mengincar capital gain daripada pendapatan dividen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Eh, Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Devan. Kepada Devan, saya persilakan. Terima kasih, Kenny. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kapitalisasi pasar. Apa itu kapitalisasi pasar? Kapitalisasi pasar itu menunjukkan ukuran sebuah perusahaan dengan cara menggalikan harga pasar saham per lembar dengan jumlah saham beredar. Yang di mana rumusnya kapitalisasi pasar sama dengan harga pasar saham dibagi lembar dikali jumlah saham beredar. Di sini kita bisa lihat di tahun 2022 kapitalisasi pasar mencapai sekitar 15 triliun. Nilai ini mencerminkan posisi perusahaan yang cukup kuat di pasar pada tahun tersebut. Di tahun 2023 kapitalisasi pasar turun menjadi 13,7 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya harga saham sehingga nilai perusahaan ikut menurun meskipun jumlah saham beredar relatif stabil. Di tahun 2024, kapitalisasi pasar meningkat tajam menjadi sekitar 22,5 triliun. Lonjakan ini menunjukkan adanya kenaikan harga saham yang signifikan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan bahwa setelah penurunan pada 2023, perusahaan mampu membangkitkan kembali pada 2024 dan menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan rata-rata industrinya. Next, selanjutnya nilai saham.
nilai saham di sini kita bisa melihat di tahun 2022 yang dimana nilai buku perusahaannya sebesar 1,164 triliun mencerminkan posisi ekuitas yang cukup kuat pada awal periode. Di tahun 2023 nilai buku meningkat menjadi 1,207 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomis yang berasal dari kinerja laba atau penambahan modal. Di tahun 2024 nilai buku signifikan menjadi 1,417 menandakan penguatan modal perusahaan yang semakin baik. Selain itu, nilai pasar saham juga menunjukkan tren kenaikan terutama pada 2024 ketika meningkat 180 menjadi 140. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan jika dibandingkan nilai pasar setiap tahun selalu berada di atas nilai buku. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan memiliki prospek pertumbuhan baik dan bersedia membayar harga saham lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Oke, saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Devan telah menyampaikan materi yang sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abizar. Kepada Abizar, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah price earning ratio. Price earning ratio adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak harga saham yang dibayar investor untuk setiap Rp1 laba per saham. Kita lihat pada tabel di berikut, pada tahun 2022, price earning ratio perusahaan PT Jakpro tercatat pada angka 10,6. Pada tahun 2023 naik menjadi 14,8 dan pada tahun 2024 turun tajam ke 7,46. Angka-angka ini menggambarkan bagaimana pasar menilai perusahaan relatif terhadap laba per sahamnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 menunjukkan penilaian yang masih tergolong biasa atau tidak terlalu tinggi. Lalu pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan penilaian dan tahun 2024 kembali menurun secara signifikan. Penurunan tajam price earning ratio pada tahun 2024 tercermin karena kenaikan EPS yang sangat signifikan, sehingga rasio harga terhadap laba menjadi lebih rendah meski harga saham juga meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, yaitu 14,6 pada tahun 2022, turun menjadi 12,5 pada tahun 2023, dan turun lagi menjadi 12,0 pada tahun 2024. Posisi perusahaan berubah tiap tahun. Pada tahun 2022, price earning ratio perusahaan lebih rendah dari industri. Pada tahun 2023, price earning ratio perusahaan berada di sekitar atau sedikit di atas level industri. Dan pada tahun 2024, price earning ratio perusahaan jauh lebih rendah daripada rata-rata industri. Lalu yang selanjutnya adalah market to book ratio. Market to book ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana pasar menilai sebuah perusahaan atau kapitalisasi pasar dibandingkan dengan nilai bukunya. Rasio ini membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Kita lihat pada PT Jakpro, pada tahun 2022, rasio market per book-nya yaitu 1,10 yang dihitung dari kapitalisasi pasar sekitar 15,048 triliun terhadap nilai buku ekuitas yaitu 13,654 triliun rupiah. Sehingga pada tahun 2000 tersebut harga pasar berada sedikit di atas nilai bukunya. Memasuki 2023, rasionya turun menjadi 0,97 karena kapitalisasi pasar menurun ke 13,721 triliun. Sementara nilai buku justru meningkat ke 14,167 triliun. Kondisi ini membuat nilai pasar perusahaan berada sedikit di bawah nilai bukunya. Pada tahun 2024, rasionya kembali meningkat menjadi 13,36 seiring naiknya kapitalisasi pasar sehingga sekitar 22,558 triliun dan bertambahnya nilai buku menjadi 16,573 triliun yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai pasar berlangsung lebih cepat dibanding kenaikan nilai buku sehingga perusahaan kembali memperoleh premi dari pasar pada tahun tersebut.
Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri, posisi perusahaan terus berada jauh di bawah standar industri pada seluruh periode. Pada 2022, rasio market per book perusahaan tercatat 1,10, sementara industri berada di 3,404. Pada tahun 2023, rasionya turun menjadi 0,97, sedangkan industri berada di 3,332, sehingga jaraknya tetap sangat lebar dan semakin menegaskan bahwa penilaian pasar terhadap perusahaan jauh lebih rendah daripada mayoritas pesaing. Memasuki 2024, rasio perusahaan meningkat ke 1,36, tetapi rata-rata industri naik lebih tinggi ke 4,138, sehingga walaupun ada pemulihan nilai pasar, perusahaan tetap berada jauh di bawah rata-rata industri dari sisi market per book. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang analisis valuasi dari PT Japfa Confit Indonesia. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.